Cacing sutra atau tubipex merupakan pakan alami yang rata-rata berukuran panjang 1-3 cm. Ukurannya yang kecil membuat pembudidaya memilih cacing sutra sebagai pakan ikan hias dan benih ikan konsumsi. Salah satu pakan jenis ini unggul bagi ikan air tawar. Biasanya yang banyak menggunakan cacing ini adalah pembenihan ikan patin. Cacing sutra ini dipilih lantaran memiliki kandungan nutrisi yang sesuai untuk tumbuh berkembang bibit ikan. Di dalam cacing sutra terkandung 13% lemak dan 57% protein yang sangat dibutuhkan ikan. Selain itu, ukuran cacing sutra yang kecil sangat memudahkan para peternak ikan dalam memberikan pakan bibit-bibit ikan yang kecil. Baik, hal yang pertama kita siapkan menyiapkan lahan atau kolam. Budidaya cacing sutra bisa dilakukan memakai kolam terpal, nampan bertingkat atau menggunakan bak. Namun yang paling optimal untuk budidaya cacing memakai terpal karena kolam dengan terpal bisa menampung lebih banyak cacing dibandingkan media lainnya. Akan tetapi meski bisa menampung banyak, kolam terpal tidaklah membutuhkan lahan yang terlalu luas. Nah, untuk menyiapkan kolam, siapkanlah terpal atau wadah untuk cacing. Simaklah terlebih dahulu tips berikut ini. Yang pertama, lahan kolam tidak terlalu luas yang sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, jika kolam sudah terpasang terpal, semprotlah menggunakan air bersih. Yang ketiga, biarkanlah kolam kering sendiri dengan bantuan sinar matahari. Yang keempat, jika sudah kering, artinya kolam sudah disiapkan untuk membudidaya cacing sutra. Untuk pengisian air sendiri tidaklah sembarangan demi kelangsungan tumbuh berkembang cacing. Anda perlu memperhatikan kualitas air yang dipakai. Hal yang pertama harus diingat, air kolam harus memakai air yang mengalir atau air bersih. Adapun parameter air meliputi suhu pada kisaran 24 sampai 27 derajat Celcius dan pH air antara 7 sampai 6. Dengan begitu, cacing bisa berkembang dengan baik di kolam pembudidayaan. Langkah kedua, membuat media cacing sutra di kolam. Langkah kedua telah memperhatikan jenis atau kualitas air adalah menyiapkan media untuk cacing. Jika cacing tidak dibuat dengan benar, maka tumbuh berkembang cacing juga tidak akan optimal. Berikut ini adalah yang bisa Anda ikuti untuk menyiapkan media di kolam. Yang pertama, menyiapkan lumpur sawah yang dibeli yang sudah steril dari banyak sampah. Hal ini bertujuan untuk menghindari banyaknya bibit penyakit di lumpur. Setelah itu, masukkan lumpur ke sawah ke dalam kolam sesuai saja banyaknya lumpur dengan besar kolam, paling tidak ketingginya mencapai 10 cm. Setelah itu, siapkan pupuk kandang di dalam bak. Untuk jumlahnya dikira-kira saja, paling tidak sekitar 3 kg. Campur pupuk ini dengan nutrisi tambahan pupuk lebih lembut bisa Anda beli di toko pertanian. Yang kedua, jika sudah tercampur rata, masukkan ke dalam terpal yang sudah ada isi lumpur tadi. Yang ketiga, lalu aliri kolam dengan air bersih sampai semua media cacing terkena air. Setelah itu, diamkan kolam kurang lebih 3 hari supaya kualitas pupuk dan lumpur lebih baik untuk bibit cacing. Setelah 3 hari, kolam pun siap diberi cacing sutra. Langkah ketiga, penebaran bibit cacing. Langkah ketiga adalah penebaran bibit cacing ke kolam. Sebelumnya Anda harus memastikan bahwa bibit yang Anda tebar merupakan bibit yang unggul. Untuk mendapatkannya, Anda bisa membelinya di pihak pembibitan atau pengepul cacing sutra yang sudah terkenal dan berpengalaman. Dengan begitu, bibit pun lebih optimal dan terpercaya. Adapun cara penyebarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mematikan alat filter di kolam. Yang kedua, melakukan aklimatisasi supaya cacing tidak stres begitu ditebar. Caranya adalah dengan meletakkan plastik bibit cacing di permukaan air. Biarkanlah beberapa saat supaya bisa menyesuaikan diri dengan suhu kolam, kira-kira sampai 30 menitan.
Bukalah plastik dan buanglah airnya. Yang ketiga, lakukanlah penimbangan pada berat cacing. Hal ini untuk mengetahui bobot cacing sutra awal penebaran setelah ditimbang. Tebar bibit di kolam dengan kedalaman kira-kira 1-2 cm. Jika sudah ditebar, Anda tidak perlu memberikan pakan sebab cacing akan mendapatkan makanan dari media cacing yang tadi dibuat di kolam. Yang keempat, perawatan cacing sutra. Setelah cacing ditebar, langkah berikutnya adalah melakukan perawatan pada cacing. Hal penting yang harus diperhatikan adalah menjaga kenyamanan cacing supaya tidak stres. Bagaimana cara pemeliharaannya? Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan menjaga sistem resirkulasi air pada kolam, sebab hal ini paling krusial untuk budidaya cacing sutra merupakan kondisi airnya. Jadi Anda harus memastikan air kolam mengandung DO kurang dari 1,6 ppm. Lalu memastikan pula suhu air tetap 27 sampai 24 derajat Celcius, tidak lebih atau tidak kurang. Adapun resirkulasinya, air kolam ini sangat penting untuk menjaga kualitas air. Selain itu bermanfaat untuk menjaga kualitas air. Resirkulasi ini untuk tetap menjaga kandungan O2 dan CO2 pada kolam. Langkah terakhir adalah panen cacing sutra. Langkah terakhir dalam budidaya cacing sutra adalah saat panen. Untuk pemanennya sendiri bisa Anda lakukan sekitar 70 hari setelah cacing dibesarkan di kolam. Setelah panen, Anda bisa memanen cacing sutra setiap 2 minggu sekali. Baik, itulah penjelasan tentang budidaya cacing sutra. Sekian dan terima kasih.